57. Keluarga Lin. Juga, penguasa kota-kota Bayun tampaknya tidak sesederhana yang terlihat. Tampaknya ada kekuatan lain di belakangnya. Suara Chan Yuanliang terus terdengar. Chan Daozhen mengerutkan kening. Kekuatan lain, tahukah Anda apa itu? Chan Yuanliang menjawab dengan hormat. Saya tidak yakin, tapi menurut saya Jimat Giok pembawa pesan yang dia gunakan dibuat khusus. Setelah selesai berbicara, dia segera melambai mengarah ke tanah, dan pola Tai Kai Bagua tiba-tiba muncul. Chan Daozhen mengerutkan kening, setelah berpikir lama, dia tiba-tiba menarik kembali pikirannya. Hebat, tidak ada yang terlintas dalam pikiran. Chan Daozhen memerintahkan. Pergi dan cari tahu untuk saya segera. Anda hanya perlu tahu apakah kekuatan ini ada di hutan belantara atau di luar hutan belantara. Kota Bayun akan segera diserang. Jika lawannya hanyalah kekuatan lokal di hutan belantara, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya khawatir jika dia tidak datang dari hutan belantara, dia mungkin tidak akan tersentuh. Chan Yuanliang memberi hormat dengan hormat. Seperti yang Anda perintahkan. Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang dari tempatnya. Chan Daozhen menggerakkan tubuhnya, wajahnya penuh kelegaan. Setelah memiliki organisasi Vientiane, dia memang akan merasa jauh lebih nyaman. Setidaknya dia bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia luar kapan saja. Kemudian dia teringat pesan pertama yang diucapkan Chan Yuanliang. Nona Lin memiliki akar spiritual tingkat tinggi dan penampilan yang luar biasa. Jika dia menjadi pembantunya, itu pantas. Chan Daozhen tiba-tiba terdiam. Mengapa sistem tidak mengeluarkan beberapa pelayan? Mereka semua adalah pria kuat dengan tangan dan kaki yang tebal. Sebagai kepala keluarga Chan yang bermartabat, dia bahkan tidak memiliki pembantu untuk melayaninya. Hei! Chan Daozhen berdiri dan pergi untuk melihat apa yang terjadi. Jika dia tidak jahat, dia akan menerimanya sebagai pelayan. Xiaohua, ikut aku. Duen Xiaohua, yang berada di luar halaman, segera berkata dengan hormat. Ya. Kedua sosok itu langsung menghilang dari keluarga Chan dan menuju kota Bayun. Kota Bayun tidak jauh dari kota Menghe, dan Chan Daozhen juga merupakan budidaya jiwa baru lahir tahap akhir. Keduanya tiba di kota Bayun dalam waktu kurang dari secangkir teh. Ukuran kota Bayun hampir sama dengan kota Menghe, dan kekuatannya tidak banyak perbedaan. Chan Daozhen merasakan sedikit dan langsung menuju ke satu arah. Keluarga Lin juga merupakan keluarga dengan tahap nascent soul, sehingga tidak sulit untuk menemukannya. Sekarang, di dalam keluarga Lin, wajah Lin Wangking pucat dan dia duduk di dekat pavilion dengan mata kusam. Dia mengenakan gaun hijau muda dengan sal sutra diikatkan erat di pinggangnya, yang sepenuhnya memperlihatkan sosok lekuk tubuhnya. Sepasang mata yang murni dipenuhi dengan kesedihan. Ada sedikit ketidakberdayaan dan kebingungan pada fitur wajah yang indah, yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dan merasa kasihan padanya. Ada seorang pria parubaya berdiri di sampingnya melihat penampilan Lin Wangking. Pria parubaya itu tidak bisa menahan nafas, ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Akar spiritual tingkat tinggi sudah dianggap sebagai bakat yang bagus, awalnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi ternyata orang-orang dari sekte Hehuan menyukainya. Sekte Hehuan sangat kuat, dan bahkan ada 3 biksu pengubah dewa di sekte tersebut. Orang yang menerima Lin Wangking sebagai muridnya adalah sesepuh agung dari sekte Hehuan. Dia adalah salah satu biksu dalam tahap transformasi. Orang sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Lin. Memikirkan hal ini, Linmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Reputasi sekte Hehuan sangat buruk, begitu sesepuh agung menerimanya sebagai murid, konsekuensinya bisa dibayangkan. Linmu berada dalam suasana hati yang sangat menyakitkan beberapa hari terakhir ini. Sebagai seorang ayah, dia hanya bisa melihat putrinya jatuh ke dalam lubang api, tidak dapat berbuat apa-apa. Ada begitu banyak orang dari keluarga Lin di sini. Jika mereka ingin melarikan diri, sekte Hehuan dapat dengan mudah menemukan mereka.
Dan jika Lin Wangking pergi, sekte Hehuan pasti akan menuduh keluarga Lin. Apapun yang Anda lakukan, ini adalah jalan buntu tanpa solusi. Hanya dengan mengizinkan Lin Wangking memasuki sekte Hehuan dengan aman semua masalah dapat diselesaikan. Namun akibatnya putrinya akan menjadi mainan orang tua. Ibu Lin Wangking menangis terseduh-seduh akhir-akhir ini, dan bahkan pingsan karena menangis beberapa kali. Lin Mu menghela nafas dalam-dalam, matanya penuh kesedihan, dan dia berbisik. Wangking, ayahmu yang tidak kompeten. Dia tidak bisa melindungimu. Dia hanya berada di tahap tengah Nation Soul, dan tidak mungkin dia bisa melawan sekte Hehuan. Di mata keluarga Lin, sekte Hehuan adalah raksasa yang tidak dapat mereka provokasi. Ada hampir 1.000 orang di keluarga Lin, termasuk 300 keturunan langsung. Jika mereka menghadapi sekte Hehuan, keluarga Lin akan musnah, dan mereka tidak dapat menanggung akibat seperti itu. Lin Wangking tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang ke kejauhan dengan wajah pucat. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kesulitan keluarga Lin, tetapi mengapa dia harus mengorbankan dirinya sendiri? Lin Wangking merasa mual setiap kali dia memikirkan penampilan tetua yang hebat itu. Jika sesuatu terjadi pada orang seperti itu, dia lebih baik mati. Seringkali, Lin Wangking ingin menjadi orang yang egois dan meninggalkan keluarga Lin. Namun melihat penampilan orang tuanya dan banyaknya kerabat keluarga Lin, dia akhirnya menahan diri. Jika dia pergi, keluarga Lin akan menderita. Dia tidak tahan. Lin Wangking berkata dengan mata gelap. Ayah, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Semuanya adalah pilihan Wangking sendiri. Saya bersedia menjadi murid dari sesepuh agung sekte Hehuan. Karena hasilnya tidak dapat diubah, itu akan terjadi membuat orang tuanya merasa lebih baik. Bagus. Selain itu, meskipun sekte Hehuan memiliki reputasi yang sangat buruk, setidaknya mereka tidak mempraktikkan teknik iblis. Setelah kultivasi ganda, tingkat kultivasi mereka mungkin akan meroket. Meskipun Lin Wangking menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, dia tetap tidak bisa bahagia. Setiap kali dia memikirkan penampilan sesepuh agung itu, seluruh tubuhnya gemetar dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Air mata jernih jatuh dari matanya tanpa suara. Kecuali air mata yang jatuh dari matanya, ekspresi Lin Wangking tidak berubah sama sekali, dia tetap putus asa dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Melihat adegan ini, Lin Mu semakin menyalahkan dirinya sendiri. Matanya menjadi merah dan tinjunya mengepal. Dia selalu menganggap Lin Wangking sebagai biji matanya dan mencintainya dalam segala hal sejak dia masih kecil. Melihat putrinya masuk ke dalam lubang api adalah hal yang paling menyakitkan di hatinya. Tapi menghadapi sekte Hehuan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Perasaan putus asa menyebar. Keduanya terdiam, dan suasananya sangat menyedihkan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di halaman. Lin Mu terkejut dan rambutnya berdiri tegak. Siapa yang berani masuk ke keluarga Lin? Saat dia berbicara, aura di tubuhnya meledak, dan seluruh tubuhnya seperti tong singa yang marah. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda berpenampilan anggun dan seorang pria paruhbaya berpenampilan biasa berjalan ke arah mereka. Pria paruhbaya itu mengangkat tangannya dan melambai, dan auranya menghilang. Lin Mu membeku, seolah tenggorokannya dicekik, dan matanya dipenuhi ketakutan. Sangat kuat. Tahap transformasi. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin menjadi begitu kuat dalam tahap transformasi. Lin Mu merasa bahwa dia bahkan tidak bisa menahan diri di depannya, seolah-olah dia sedang menghadapi bukan seseorang, tetapi sebuah gunung, membebani dan mencekiknya. Bab 58, Hancurkan Sekte Hehuan. Mata Lin Mu penuh ketakutan. Di atas tahap transformasi. Periode kembalinya. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat kultivasi spesifik orang di depannya, menilai dari kekuatannya, itu jauh lebih kuat daripada tahap transformasi dewa. Bahkan tetua agung dari sekte hewan jauh tertinggal dibandingkan dia. Dan orang sekuat itu hanya bisa berada di tahap pengembalian kekosongan.
Lin Mu menelan ludahnya, dan dengan cepat naik dan berkata dengan hormat. Lin Mu, kepala keluarga Lin, saya bertanya-tanya mengapa senior ada di sini. Duen Xiaohua meliriknya, dan kemudian berkata dengan ringan. Saya hanya seorang penjaga kepala keluarga. Pemimpin keluarga, penjaga. Lin Mu tiba-tiba merasa sedikit mati rasa. Kekuatan macam apa yang bisa membuat seseorang di Voidward Stage menjadi penjaga? Dia juga sangat ketakutan. Kekuatan seperti itu mungkin jauh melampaui pengetahuan keluarga Lin, dan bahkan jauh lebih kuat daripada sekte Hehuan. Bahkan sekte Hehuan bisa membuat keluarga Lin begitu pasif, apalagi kekuatan yang lebih kuat darinya. Lin Mu menekan rasa takut di dalam hatinya dan bertanya kepada Chan Daozhen dengan hormat. Tuan, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke keluarga Lin saya, tetapi sesuatu terjadi. Kunjungan tiba-tiba orang kuat seperti itu membuat Lin Mu sangat ketakutan, takut bahwa keluarga Lin mungkin telah menyinggung perasaannya. Tidak cepat. Pada saat ini, Lin Mu hampir mengingat semua orang yang telah dia sakiti dalam pikirannya. Keluarga. Saya mungkin tidak menyinggung keluarga yang berkuasa. Keluarga Lin sering bersentuhan dengan kekuatan di kota Bayun, dan meskipun hubungannya tidak bisa dikatakan dekat, namun tidak sampai pada level musuh. Chan Daozhen meliriknya, lalu menatap Lin Wangqing, yang matanya tampak kusam di kejauhan. Pada saat ini, mata Lin Wangqing sangat kosong. Selain putus asa, dia tidak memperhatikan situasi di sini sama sekali, atau mungkin dia tidak peduli sama sekali. Menjadi murid dari sesepuh agung sekte Hehuan tidak berbeda dengan bunuh diri. Hatinya sudah mati. Tidak ada apapun di dunia luar yang bisa menyentuh hatinya. Lin Mu melihat Chan Daozhen melihat ke arah Lin Wangqing, jadi dia segera berkata, Tuan, ini gadis kecilku Lin Wangqing. Sesuatu terjadi dalam beberapa hari terakhir, jadi suasana hatiku sedang buruk dan tidak bisa bertemu dengannya. Mohon maafkan saya. Chan Daozhen pada saat ini, dia perlahan berkata, Lin Wangqing, apakah itu Nona Lin yang akan bergabung dengan sekte Hehuan? Lin Mu tiba-tiba merasa malu ketika melihat Chan Daozhen berbicara secara langsung. Bagaimanapun juga, keluarga Lin juga merupakan keluarga teratas di kota Bayun, sungguh memalukan menghadapi hal seperti itu. Belakangan ini, banyak orang di kota Bayun yang menertawakan keluarga Lin. Biarkan orang dewasa tertawa. Meskipun dia merasa sedikit tidak bahagia di hatinya, Lin Mu masih memaksakan senyum. Chan Daozhen melirik Lin Wangqing dan akhirnya mengangguk puas. Dia memang cantik, dengan sosok dan penampilan yang sempurna. Setidaknya dia adalah orang tercantik yang pernah saya lihat sejak Chan Daozhen datang melalui perjalanan waktu. Chan Daozhen berkata, dia cukup cantik. Setelah itu, dia berjalan mendekat, dan Lin Mu segera mengikutinya setelah melihat ini. Tapi dia sangat bingung, apakah dia juga menyukai putrinya? Jika ini masalahnya, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Orang di depan saya terlihat berkali-kali lebih baik daripada tetua agung dari sekte Hehuan, dan bahkan lebih kuat dari sekte Hehuan. Jika dia benar-benar jatuh cinta padanya, tidak perlu menikah dengan lelaki tua dari sekte Hehuan itu, dan tidak perlu khawatir tentang sekte Hehuan yang berani membalas terhadap keluarga Lin. Lin Mu buru-buru berlari ke depan dan pada saat yang sama mengirim pesan ke Lin Wangqing dan berkata, Wangqing, cepat dan beri penghormatan kepada senior ini. Kekuatannya tak terduga. Mungkin dia bisa menyelamatkanmu dari bergabung dengan sekte Hehuan. Lin Wangqing ketika dia mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa maksud Lin Mu. Dia menoleh sedikit dan melihat dua wajah asing berjalan ke arahnya. Pemimpinnya berpenampilan tampan, berjalan dengan tangan di belakang punggung, dengan sikap tenang dan aura orang superior yang kuat. Lin Mu melihat bahwa Lin Wangqing belum menjawab, jadi dia berkata dengan cemas. Wangqing, kenapa kamu tidak segera bangun dan memberi hormat kepada seniormu? Lin Wangqing melihat sikap hormat ayahnya, dan kemudian memikirkan apa yang dia katakan. Baru saja, matanya Zhong Yu merasa sedikit penuh harapan.
Jadi dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Lin Wangqing, beri hormat kepada tuanmu." Setelah mengatakan itu, Lin Wangqing membungkuk sedikit, tampak seperti seorang wanita. Untuk bisa membuat ayahnya begitu hormat, kekuatannya harus berada di atas tahap jiwa baru lahir. Jika dia bersedia membantunya, dia mungkin tidak perlu menjadi murid sekte Hehuan. Chan Daozhen melangkah maju dan berkata langsung tanpa membuat kesalahan apapun. "Saya kehilangan seorang pelayan di sisi saya. Apakah Anda bersedia?" Pembantu? Lin Mu dan Lin Wangqing sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa inilah tujuan kunjungan mereka. Lin Mu mengerutkan kening. Meskipun dia sudah menduga sebelumnya bahwa orang dewasa di depannya sepertinya ada di sini karena Lin Wangqing, dia tidak menyangka bahwa dia hanya ingin menerimanya sebagai pelayan. Ini adalah seorang pelayan. Bahkan jika itu adalah selir, Lin Mu benar-benar dapat menerimanya. Lagi pula, pihak lain sangat kuat. Tapi pelayannya. Lin Wangqing melirik Chan Daozhen dan tampak sedikit malu saat melihat dia berbicara begitu langsung. Dia tidak menolak, tapi berkata sambil tersenyum masam. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa Wangqing dapat dicintai oleh orang dewasa, tetapi saya telah diterima sebagai murid oleh sesepuh agung dari sekte Hehuan, yang merupakan seorang biksu di tahap transformasi. Jika saya mengikuti tuan muda dan pergi lagi, saya khawatir sekte Hehuan tidak akan puas, dan keluarga Lin saya akan berada dalam bahaya saat itu." Untuk Lin Wangqing sekarang, selama dia tidak melakukannya, menikahlah dengan lelaki tua yang sudah meninggal dari sekte Hehuan itu, yang lainnya baik-baik saja. Dan orang di depanku juga cukup tampan. Ini hanya 10.000 kali lebih baik daripada sesepuh agung dari sekte Hehuan. Jika pihak lain benar-benar bisa menyelesaikan masalah sekte Hehuan, dia tidak akan keberatan membungkuk menjadi pelayan. Chan Daozhen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Itu hanya sekelompok semu dari sekte Hehuan. Jika Anda bersedia menjadi pelayan saya secara alami akan menyelesaikan masalah ini untuk Anda." Saat dia berbicara, Chan Daozhen tampak penuh dengan rasa ingin tahu, percaya diri dan mendominasi. Melihat kata-kata Chan Daozhen, Lin Wangqing berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Budak Lin Wangqing, temui tuannya." Lin Mu memandang dan menghela nafas. Tapi bagaimanapun juga, jelas lebih baik menjadi pelayan pria kuat misterius di depanmu daripada menikah dengan lelaki tua dari sekte Hehuan. Chan Daozhen mengeluarkan jimat pesan giok, lalu mengirim pesan ke dalam dan berkata, "Chan Yuan Liang, pimpin para pembunuh di surga, dan bunuh untukku semua biksu di atas tahap jiwa baru lahir dari sekte Hehuan." Meskipun sekte Hehuan adalah bukan jalur iblis, ini berbeda dengan jalur iblis. Tidak banyak, tapi cara dia bertindak membuat Chan Daozhen sedikit menjijikan, jadi dia tidak merasa bersalah setelah membunuhnya. Apalagi dunia ini penuh dengan ikan besar yang memakan ikan kecil. Sebagai orang kuat, saya tidak masalah membunuh beberapa orang lemah. "Ya." Suara serius Chan Yuan Liang terdengar. Segera setelah itu, para pembunuh dari surga di organisasi Wan Xiang mulai berkumpul dengan tenang, dan kemudian menuju ke sekte Hehuan. Efisiensinya sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya mereka menjalankan tugas sebagai kepala keluarga, jadi Chan Yuan Liang sangat serius. Itu harus dilakukan. Dan di keluarga Lin, Chan Daozhen berbalik dan pergi, dan pada saat yang sama berkata perlahan, "Saya akan memberi Anda waktu 3 hari untuk menangani urusan rumah. Setelah 3 hari, datanglah ke keluarga Chan di kota Menghe." Setelah kata-kata itu jatuh, Chan Daozhen dan keduanya menghilang. Murid Lin Mu menyusut. Keluarga Chan. Keluarga Chan yang membunuh Yu Huahun, kepala lembah Kixing. Orang di depanku adalah kepala keluarga Chan, Chan Daozhen. Bab 59. Diam-diam. Lin Mu mengerutkan kening. Keluarga Chan memang sangat kuat. Saya mendengar bahwa mereka memiliki 2 dewa utama dalam tahap transformasi, tetapi mereka mungkin tidak dapat bermusuhan dengan sekte Hehuan. Memikirkan hal ini, Lin Mu menepuk kepalanya.
Bukankah ini penjaga di samping Chan Daozhen? Dia adalah biksu yang kuat di tahap pengembalian kekosongan. Sekte Hehuan bukanlah tandingannya sama sekali. Tapi setelah berpikir 2 kali, Lin Mu mulai khawatir lagi, akankah keluarga Chan benar-benar membiarkan mereka menyelesaikan masalah sekte Hehuan? Bagaimana cara mengatasinya? Lin Mu penuh keraguan datang untuk memperingatkan. Bagaimanapun, sekte Hehuan juga memiliki 3 tahap transformasi ilahi, jadi kita tidak bisa langsung menghancurkannya, bukan? Lin Mu merasa kemungkinannya sangat rendah. Dilihat dari sikap Chan Daozhen, dia baru saja datang ke keluarga Lin untuk menerima pembantu, dan dia mungkin belum tentu membayar mahal untuk keluarga Lin. Bagaimanapun, pembantu hanyalah seorang pelayan. Memikirkan hal ini, Lin Mu menghela nafas. Tidak peduli apa, selama keluarga Chan dapat mencegah sekte Hehuan membalas dari belakang, semuanya akan baik-baik saja. Lin Wangqing tampak sedikit bingung. Ayah, keluarga Chan ini bukan satu-satunya di kota Menghe yang terkenal baru-baru ini, kan? Lin Mu mengangguk. Dengan kekuatan seperti itu, dan di kota Menghe, hanya milik mereka. Setelah mendengar ini, Lin Wangqing tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran. Meskipun keluarga Chan di kota Menghe juga sangat kuat, dia merasa akan sulit mengalahkan sekte Hehuan. Dari informasi yang dia pelajari, keluarga Chan hanya memiliki 2 petarung tahap transformasi dewa, sedangkan sekte Hehuan memiliki 3. Benar-benar membantuku menyelesaikan sekte Hehuan? Sekarang dia sudah tenang, Lin Wangqing mulai merasa sedikit khawatir. Baru saja, dia sangat ingin menyingkirkan sekte Hehuan sehingga dia mengabaikan banyak detail. Tapi sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati. Jika keluarga Chan tidak dapat menyelesaikan sekte Hehuan, maka keluarga Lin akan berada dalam masalah. Jika Anda mengikuti sekte Hehuan, Anda akan menyinggung Chan Daozhen, tetapi jika Anda mengikuti Chan Daozhen ke keluarga Chan, Anda akan menyinggung sekte Hehuan lagi. Lin Mu mengerutkan kening, dan setelah hening lama, dia perlahan berbicara. Penjaga di samping Chan Daozhen kemungkinan besar adalah seorang biksu di tahap pengembalian kekosongan. Jika mereka benar-benar bersedia membantu keluarga Lin menyelesaikan kesulitan sekte Hehuan, mereka pasti akan melakukannya, itu bisa dilakukan. Kembali ke tahap Void. Wajah pucat Lin Wangqing tiba-tiba terkejut, dan mulutnya sedikit terbuka. Jelas sedikit terkejut dengan informasi ini. Dalam pemahamannya, tahap transformasi ilahi sudah sangat kuat, apalagi tahap pengembalian kekosongan berikutnya, yang bahkan lebih kuat dari yang bisa dibayangkan. Lin Wangqing tiba-tiba menjadi bersemangat, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Jika ini masalahnya, lalu mengapa Anda takut dengan sekte Hehuan? Selama kepala keluarga Chan bersedia membantunya, beraninya sekte Hehuan menimbulkan masalah bagi keluarga Lin mereka. Memikirkan hal ini, Lin Wangqing teringat akan penampilan tampan Chan Daozhen sebagai seorang pelayan. Dalam keadaan normal, sangatlah normal bagi majikan untuk ingin terjadi sesuatu dengan pembantunya. Memikirkan hal ini, Lin Wangqing merasa seperti semut merayap di dalam hatinya, wajahnya menjadi kemerahan, dan kakinya tanpa sadar menegang. Saat ini, dia punya banyak pemikiran. Saya mendengar bahwa kepala keluarga Chan bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, dan dia masih muda. Tampaknya dia memiliki sikap yang luar biasa hari ini. Di era manapun, wanita memuja yang kuat. Meski keduanya belum pernah berhubungan, Lin Wangqing kini memiliki kesan yang baik terhadap Chan Daozhen. Tentu saja, pemujaan tidaklah buta, sama seperti sesepuh agung dari sekte Hehuan, meskipun dia juga sangat sakti. Tapi Lin Wangqing tidak memiliki kekaguman sama sekali, hanya rasa jijik. Sangat menjijikkan. Mengingat kemunculan sesepuh agung dari sekte Hehuan di benaknya, Lin Wangqing sedikit mengernyit, matanya penuh rasa jijik. Gerbang gunung sekte Hehuan jauh sekali. Seluruh organisasi Wan Xiang telah memiliki 9 pembunuh surgawi, yang merupakan mendiang 9 dewa agung. Hanya 3 orang yang tersisa untuk bertanggung jawab atas Departemen Manusia. Kepala keluarga sangat menghargai kecerdasan, jadi dia tidak bisa meninggalkan Departemen Manusia sendirian hanya karena dia membunuh beberapa dewa. Chan Yuanli yang berkata,
Semuanya, sekte hewan memiliki total 3 tahap transformasi ilahi. Orang terkuat adalah pemimpin sekte hewan, yang berada pada tahap akhir transformasi ilahi. Budidaya mengandalkan budidaya ganda. Kekuatannya relatif kecil. Ketika saatnya tiba, Chan Chao pergi dan bunuh biksu tahap jiwa baru lahir dari sekte hewan. Untuk orang yang tersisa, 2 tetua dari sekte hewan akan berurusan dengan dia, dan ketiga tetua serta kepala sekte hewan akan menanganinya. Ingat, cobalah untuk menghancurkan mereka secara diam-diam. Semua orang memandangnya dengan ekspresi serius. Ini adalah tugas pertama yang diberikan oleh pemimpin keluarga. Jadi mereka semua ingin menyelesaikannya dengan sukses dan tidak melepaskan siapapun yang berada di atas tahap Nation Soul. Ayo pergi! Chan Yuanliang melihat ke kejauhan, dan kemudian sosoknya menghilang seketika. Begitu pula 8 orang lainnya. Setelah menghitung nafas. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan puncak gunung tempat sekte hewan awalnya berada menjadi rata. Kekuatan kekerasan meledak, dan banyak murid sekte hewan meninggal setelahnya. Rekan Daois Heifeng, mengapa kamu menyerang sekte hewan kami? Kepala sekte hewan berteriak dengan ketakutan di matanya. Tapi satu-satunya tanggapan terhadapnya adalah masuknya kekuatan magis. 2 pria berpakaian hitam dengan wajah tersembunyi langsung menuju ke arahnya untuk membunuhnya. 1 orang mengendalikan apinya, dan orang lain memiliki energi pedang yang tajam. Kepala sekte hewan sangat marah. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana sekelompok orang di depannya berasal dan mengapa mereka ingin menghancurkan sekte hewan. Tahap akhir dari 9 dewa besar transformasi. Kekuatan seperti itu seharusnya sangat kuat. Bagaimana mungkin sekte hewan bisa memprovokasi musuh sekuat itu? Saat kepala sekte hewan hendak menghindar, dia menemukan ada beberapa aura terkunci di sisinya. Dia berbalik dan melihat bahwa tetua kedua dan tetua pertama telah jatuh ke dalam genangan darah. Mereka berada pada tahap awal transformasi ilahi dan yang lainnya berada pada tahap tengah transformasi ilahi. Bagaimana mereka dapat menahan serangan pada tahap akhir transformasi ilahi? Terlebih lagi, para dewa ini masih begitu galak di tahap selanjutnya. Jika salah satu dari mereka dihadang sendirian, dia hanya akan melarikan diri. Kepala sekte hewan tampak putus asa, dan aura di tubuhnya menjadi sangat kejam. Matikan mereka semua! Dia bersiap untuk menghancurkan segalanya dan meledakkan dirinya sendiri. Puff! Chan Yuanliang berjalan keluar dari samping dan memenggal kepalanya dengan pisau. Nafas kepala sekte hewan terhenti, dan kekuatan spiritual kerusuhan di tubuhnya langsung menghilang, dan seluruh orang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Chan Yuanliang dengan hati-hati memerintahkan. Selesaikan serangannya, potong-potong! 8 orang itu segera mengangguk, dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian dengan serangan terakhir terhadap tetua pertama dan tetua kedua dari sekte hewan yang telah meninggal, serta tetua kedua dari sekte hewan. Kepala sekte hewan. Kemudian dia dengan cepat menghancurkan mayat orang-orang yang berada di tahap Nation Soul menjadi sampah, dan ketika mereka yakin bahwa mereka semua sudah mati, mereka pergi dengan puas. Hah! Chan Yuanliang menghela nafas lega dan melakukan pembunuhan dengan sempurna. Pembunuh Wan Xiang bukanlah pembunuh, dialah satu-satunya yang tahu lebih banyak, dan yang lain hanya pandai dalam teknik menyerang. Tapi apa dampaknya? Selama semua orang yang melihatnya sudah mati, berarti pembunuhannya berhasil. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, sehingga mereka dianggap bungkam. Bab 60, Cancing. Sekte Akasia. Banyak murid di kaki gunung melihat pemandangan ini dengan mata ngeri. Apa yang telah terjadi? Dilihat dari situasinya sekarang, sekte hewan seharusnya diserang oleh musuh asing. Tapi saya tidak tahu apakah sekte hewan menang atau musuh penyerang menang. Sekte hewan memiliki 3 tahap transformasi menjadi dewa, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Banyak murid menelan ludah mereka, mata mereka penuh kesungguhan.
Namun ada juga banyak murid dengan ekspresi harapan di wajah mereka. Bagi mereka, berada di sekte Akasia hanyalah siksaan dan penderitaan. Jika sekte Hehuan hancur karena ini, ia akan keluar dari lautan penderitaan. Sekte Hehuan telah hancur. Tiba-tiba seorang murid datang berlari menuruni gunung dengan wajah penuh kegembiraan sambil menggendong seorang gadis cantik di sampingnya. Ia pernah berlatih mundur di basement sebelumnya. Saat terjadi kerusuhan di luar, ia sempat meringkuk di basement. Ketika situasi sudah tenang, dia menemukan bahwa semua pemimpin tertinggi sekte Hehuan hampir mati, terpotong-potong, dan wajah mereka bahkan tidak dapat dikenali. Kakak senior Zeng, apakah kamu serius tentang ini? Orang yang mulai berbicara berkata dengan tatapan serius. Ini masih mungkin salah. Saya baru saja turun dari gunung, dan para tetua di tahap Yuan Ying juga sebagai pemimpin sekta, semuanya mati. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Banyak orang langsung bersorak dengan kegembiraan di mata mereka. Hampir semua murid di sekte Hehuan ingin menjauh dari sekte ini, dan hanya sedikit dari mereka yang bergabung dengan sekte ini secara sukarela. Berita bahwa sekte Hehuan dihancurkan dengan cepat menyebar, langsung mengejutkan daerah sekitarnya. Setelah semua orang mendengar berita itu, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Sekte Hehuan memiliki 3 tahap transformasi besar, serta beberapa ahli tahap jiwa baru lahir. Siapa yang dapat menghancurkan sekte sekuat itu? Pernahkah Anda mendengar tentang sekte Hehuan? Benarkah? Mungkinkah mereka benar-benar musnah? Masalah ini telah menjadi viral. Bagaimana bisa salah? Terlebih lagi, hal itu dikatakan oleh seorang murid dari sekte Hehuan sendiri. Banyak orang pergi ke gerbang gunung sekte Hehuan secara langsung untuk memastikan bahwa itu benar. Hancur. Ya Tuhan, siapa yang melakukannya? Bisakah 3 kekuatan besar dalam tahap transformasi dihancurkan secara langsung? Entahlah. Tidak ada yang melihat siapa yang melakukannya, dan semua orang yang melihatnya mati. Seseorang di sebelahnya segera mencibir dan berkata, Sekte Hehuan memiliki reputasi yang buruk. Ia sering melakukan hal-hal seperti merekrut murid secara paksa dan bahkan berkultivasi dengan muridnya sendiri. Mungkin karena beberapa kekuatan yang kuat tidak tahan, jadi mereka langsung membunuhnya. Ya, saya katakan itu pantas. Bukankah sekte Hehuan hanyalah kanker? Jika dihancurkan, maka akan dihancurkan. Tidak ada untung atau ruginya. Banyak orang yang memuji kehancuran sekte Hehuan. Mereka semua sangat muak dengan sekte ini. Kota Bayun. Lin Wangqing selalu terlihat gelisah. Sudah sehari, dan saya tidak tahu apakah keluarga Chan telah menyelesaikan masalah sekte Hehuan. Jika masalah sekte Hehuan tidak terselesaikan, Lin Wangqing tidak akan bisa meninggalkan keluarga Lin dengan tenang dan pergi ke kota Menghe. Lin Wangqing sangat khawatir. Anggota keluarga Chan hanya basa-basi saja, tetapi sebenarnya tidak punya niat membantu mereka sama sekali. Namun bagaimanapun juga, dia tetap berharap di dalam hatinya agar keluarga Chan dapat menyelesaikan masalah sekte Hehuan, sehingga dia tidak perlu menjadi murid dari sesepuh agung sekte Hehuan. Tiba-tiba, sosok Lin Mu muncul, ekspresinya penuh kejutan. Wangqing, ini hal yang hebat. Sekte Hehuan dihancurkan. Lin Wangqing tertegun sejenak, lalu segera berdiri, matanya penuh keterkejutan. Ayah, apakah itu benar? Lin Mu berkata dengan nada sangat bersemangat. Tentu saja benar. Berita itu datang dari kota Huangshi, yang merupakan tempat terdekat dengan sekte Hehuan. Berita ini sudah menjadi viral. Seharusnya tidak mungkin. Palsu. Semua tahap jiwa baru lahir dari sekte Hehuan dan di atasnya dihancurkan. Penatua kedua Shilin, penatua pertama Zhou Kun, termasuk pemimpin sekte, dan 3 dewa utama dalam tahap transformasi semuanya jatuh. Para murid bahkan berpencar dan melarikan diri. Sekte Hehuan hari ini telah hancur total. Setelah mendengar kata-kata ini, mata indah Lin Wangqing dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Saya tidak perlu menjadi murid orang tua itu lagi.
Segera setelah itu, mata Lin Wangking menunjukkan keterkejutan. Ayah, apakah semua ini dilakukan oleh Chan Daozhen? Lin Mu menelan ludah, dan setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, "Ya, hanya ada satu orang yang bisa menjadi dia. Kecuali Chan Daozhen. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa orang lain akan menghancurkan sekte Hehuan." Lin Mu tidak menyangka Chan Daozhen begitu efisien. Dia berjanji untuk berurusan dengan sekte Hehuan sehari sebelumnya, dan memenuhi janjinya hanya dalam 1 hari. Salah. Lin Mu mengerutkan kening. Butuh waktu sampai berita sampai ke kota Huangshi. Jadi, Lin Mu tiba-tiba berdiri telentang. Sekte Hehuan seharusnya dimusnahkan kemarin. Dengan kata lain, begitu Chan Daozhen pergi, sekte Hehuan sudah musnah. Mendesis. Lin Mu menghirup udara dari sudut pandang ini. Kepala keluarga Chan tampaknya berkali-kali lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Ada berita sebelumnya bahwa keluarga Chan telah menghancurkan keluarga Huang dan penguasa kota-kota Menghei, dan setiap gerakannya sangat sengit. Sekarang sepertinya dia sangat menentukan. Orang-orang seperti itu tidak boleh menjadi musuh. Lin Mu Guang merasa sangat ngeri hanya dengan memikirkannya. Menarik napas dalam-dalam, Lin Mu berkata, "Wangking, setelah memasuki keluarga Chan, kamu harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatanmu, dan lakukan saja tugasmu. Ikuti pemimpin keluarga Chan ini. Mungkin ada masa depan yang lain. Peluang." Lin Wangking tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius saat mendengar ini. Dibandingkan sebelumnya, suasana hatinya sekarang sangat rileks dan nyaman, dan dia tidak lagi terlihat putus asa seperti sebelumnya. Anda tidak perlu menjadi murid sekte Hehuan, Anda masih bisa mengikuti orang kuat. Kota Sungai Impian. Keluarga Chan. Lotre berhasil, selamat mendapatkan karakter awal pemanggilan Hidao. Lotre berhasil, selamat mendapatkan 1,3 miliar batu spiritual tingkat rendah. Lotre berhasil, selamat mendapatkan 40 kolam dan mata air spiritual. Ekspresi Chan Daozhen memadat. Tahap awal Hidao. Orang kuat seperti itu bisa dikatakan sebagai orang terkuat tertinggi di seluruh alam liar. Dengan keberadaannya, Chan Daozhen akan lebih percaya diri jika ingin menjadi raja di alam liar. Panggil! Saat suara Chan Daozhen terdengar, seorang pria dengan pedang lebar di punggungnya muncul di depannya. Ada aura pembunuh yang mengerikan di sekujur tubuhnya, yang membuat orang gemetar ketakutan, seolah-olah hantu jahat merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Di depannya, sepertinya ada jutaan mayat tergeletak di depannya. Pria itu langsung berlutut dan berkata dengan ekspresi hormat, "Cancing, temui tuan keluarga." Saat dia berlutut, auranya langsung menjadi terkendali dan menjadi sedikit polos dan sederhana. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah orang kuat di panggung Hidao. Bab 61, Tingkat. "Turun!" kata Chan Daozhen dengan tenang. Cancing menundukkan kepalanya sedikit, lalu langsung menghilang. Chan Daozhen melihat hadiah lain yang diperoleh dalam lotera, termasuk 1,3 miliar batu spiritual tingkat rendah dan 40 mata air spiritual. Dia belum menempatkan 25 sebelumnya, tapi sekarang 40 lagi telah tiba. Saat ini, energi spiritual keluarga Chan telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan, jauh lebih baik dari sebelumnya. Chan Daozhen pertama kali menempatkan 10 kolam spiritual dan mata air di sebelah pohon duri. Kemudian dia keluar dari King Sinyuan dan memasang kolam spiritual dan mata air di mana-mana di keluarga Chan. Rencananya adalah menempatkan 45 orang di keluarga Chan dan 20 sisanya di kota Menghei. Meskipun 20 kolam dan mata air spiritual ini hanyalah setetes air dalam ember, dalam hal meningkatkan konsentrasi energi spiritual secara keseluruhan di kota Menghei, keduanya masih cukup membantu. Setidaknya dapat meningkatkan intensitas kekuatan spiritual di wilayah kecil. Saat 40 kolam dan mata air spiritual ditempatkan, energi spiritual di seluruh keluarga Chan menjadi lebih kuat. Bahkan kabut spiritual pun perlahan terbentuk.
Seluruh keluarga Chan dipenuhi kabut tipis. Sempurna. Setelah bertepuk tangan, Chan Daozhen secara acak menemukan beberapa tempat untuk menempatkan 20 kolam spiritual yang tersisa di kota Menghe, menetapkan batasan pada kolam tersebut, dan memasang logo unik keluarga Chan pada kolam tersebut. Hindari dicuri. Namun, setelah Chan Daozhen menetapkan larangan, secara umum tidak mungkin untuk menghilangkan mata air kolam spiritual tanpa budidaya tahap jiwa yang baru lahir. Setelah melakukan semua ini, Chan Daozhen berbalik dan kembali ke rumah Chan. Di halaman Kingsin, Chan Daozhen sedang berbaring di tempat tidur kayu yang terbuat dari tanaman merambat, dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia adalah bos lepas tangan dari keluarga Chan, masih banyak hal yang perlu dia pikirkan. Seperti menjadi raja. Kota kekaisaran harus berlokasi di kota Menghe. Lalu siapa yang akan menjadi raja? Chan Daozhen tidak ingin memanggil seseorang untuk menjadi kaisar, tetapi keluarga Chan terlalu lemah. Untuk menjadi kaisar, setidaknya dia harus berada pada tahap nascent soul. Namun kini tampaknya tidak akan lama lagi keluarga Chan berhasil menembus tahap nascent soul. Bukan tidak mungkin untuk menunggu beberapa hari lagi pula Chan Daozhen tidak sedang terburu-buru. Tidak perlu membuat jadwal yang penuh tekanan, ada baiknya mengambil cuti dan bersantai. Chan Daozhen mulai memikirkan tentang Wan Xiang lagi. Organisasi seperti ini tidak boleh terlalu santai dan harus memiliki penilaian yang ketat terhadap para pembunuh. Surga adalah organisasi internal dari segala sesuatu dan hanya menerima personel internal, seperti karakter yang dipanggil di sini. Dunia manusia pada dasarnya adalah departemen intelijen, jadi tidak diperlukan hierarki. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengontrol orang-orang inti di tangan Anda. Adapun neraka, departemen pembunuh eksternal ini harus membedakan level pembunuh. Di departemen neraka, kelas 1 sampai 9 digunakan untuk menyesuaikan dengan periode pelatihan Ki hingga periode melampaui kesengsaraan. Alam, pelatihan Ki, pembangunan fondasi, pembentukan ramuan, jiwa baru lahir, transformasi roh, kembali ke kehampaan, Hedao, Mahayana, melampaui kesengsaraan. Chan Daozhen tiba-tiba ingin tertawa sekarang kekuatan tempur terkuat keluarga Chan hanya memiliki satu tahap Hedao, tapi dia telah merencanakan masa depannya selama masa kesengsaraan. Tapi para pembunuh di Paradise tidak bisa diatur seperti ini. Pembunuh di surga bukan hanya sekedar pembunuh, tapi juga pengelola departemen neraka, jadi mereka tidak bisa dibagi begitu saja. Wan Xiang memiliki dukungannya sendiri, dan mungkin menjadi organisasi pembunuhan paling kuat di alam bintang di masa depan. Pada saat itu, para pembunuh dari neraka akan menyebar ke seluruh alam bintang surgawi, dan mustahil untuk tidak menangani begitu banyak pembunuh. Setelah berpikir sejenak, Chan Daozhen mengeluarkan selembar kertas dan mulai mencatat. Ada 2 tipe pembunuh di Firdaus. Salah satunya adalah Bai Wei yang fokus pada manajemen. Salah satunya adalah pengawal hitam yang fokus pada pembunuhan. Pada saat yang sama, pengawal hitam juga memiliki hak untuk memobilisasi pembunuh neraka dan mengambil bagian dalam manajemen. Mari kita gunakan Liontin Giok untuk membaginya. Segera, Chan Daozhen punya ide. Tingkatan surga terbagi menjadi Liontin Giok, yang terbagi menjadi putih, hitam, hijau, oranye, merah, dan ungu. Putih hingga merah masing-masing sesuai dengan tahap transformasi menjadi dewa dan tahap melampaui kesengsaraan. Adapun warna ungu ini tentu saja diatur untuknya. Dia adalah bos Wan Xiang, jadi dia juga pasti punya beberapa foto. Sempurna. Chan Daozhen mulai memikirkan segala macam pola lagi. Bagaimanapun, itu adalah organisasi pembunuh. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki ikon yang tampan? Dia tampak berpikir, dan setelah berpikir lama, dia tidak bisa memikirkan yang cocok. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerahkan tugas berat ini kepada Chan Yuanliang. Sekarang, penjaga itu berjalan keluar halaman Kingsin dan berkata, "Laporkan kepada kepala keluarga, ada seorang wanita bernama Lin Wangqing di luar pintu yang datang untuk memberi penghormatan." Chan Daozhen mengangkat alisnya.
Bukankah dia memberinya waktu 3 hari datang begitu cepat? Biarkan dia masuk. Di luar rumah Chan, seorang wanita dengan sosok langsing dan wajah halus berdiri di sana, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berhenti dan menonton. Lin Wangqing memandangi kompleks keluarga Chan di depannya, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia tidak tahu seperti apa masa depan yang menunggunya. Setelah beberapa saat, penjaga keluarga Chan keluar lagi. "Nak, tolong ikut aku." Lin Wangqing mengangguk dan segera mengikuti. Begitu dia mengangkat kakinya dan memasuki area keluarga Chan, energi spiritual yang kuat menerpa wajahnya. Mata indah Lin Wangqing menyipit. Ini aura yang sangat kaya. Itu hampir 15 kali lebih kuat dari keluarga Lin. Ya Tuhan, apakah ini keluarga Chan? Kalau bercocok tanam di tempat seperti ini, saya khawatir menerobosnya semudah meminum air. Lin Wangqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di depan King Sinyuan. Penjaga itu berkata, "Beritahu Tuan, Lin Wangqing telah dibawa ke sini." Lin Wangqing melihat ke depan dan melihat seorang pria muda dengan temperamen anggun dan wajah tampan. Ketika dia melihat Chan Daozhen, wajah Lin Wangqing menjadi merah. Dia menekan rasa malu di hatinya dan melangkah maju dan berkata, "Wangqing, saya telah bertemu dengan tuannya." Ketika penjaga di belakangnya melihat ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kejutan. Cantik sekali. Wanita cabul sebenarnya adalah pelayan tuan rumah. Namun, dia hanya melihatnya sekilas, menundukkan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Chan Daozhen berbalik untuk melihatnya dan kemudian berkata, "Di halaman samping di sebelah King Sinyuan, kamu akan tinggal di sana mulai sekarang. Adapun apa yang harus kamu lakukan, itulah yang biasanya dilakukan seorang pelayan. Kamu pergi dan bereskan barang-barangmu dulu. Ayo tinggal di sana." Lin Wangqing segera berkata dengan hormat, "Ya." Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya Chan Daozhen memiliki karakter yang baik dan tidak mempermalukan dirinya sendiri, atau memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Namun, Lin Wangqing masih sangat sadar diri sebagai seorang pelayan. Dia tidak akan menolak apapun yang masuk akal. Lin Wangqing berdiri dan dengan cepat berlari ke halaman samping untuk menenangkan emosi batinnya. Kota Changlin. Lantai atas Pavilion Tianji. Pemimpin Pavilion Tianji mengerutkan kening melihat laporan yang dikumpulkan di depannya. Ini semua adalah orang atau kekuatan yang terkait dengan Chan di hutan belantara baru-baru ini. Dia membacanya sepanjang sore, dengan cermat memeriksa setiap laporan. Pada akhirnya, hanya satu kekuatan yang ditemukan tidak normal. Kota Menghe, keluarga Chan. Keluarga ini, yang awalnya merupakan kekuatan tingkat rendah di kota Menghe setengah bulan yang lalu, dan akan hancur karena penurunan tahap pembentukan inti dalam keluarga, tiba-tiba berbalik. Mereka tidak hanya memusnahkan 2 kekuatan tahap Nascent Soul utama di kota Menghe, tetapi mereka juga memusnahkan biksu tahap transformasi roh di lembah 7 bintang. Dan semua ini ditujukan kepada kepala keluarga Chan, Chan Daozhen. Bab 62, Kontrak Tuan Hamba. Keluarga Chan, Chan Daozhen. Ini adalah satu-satunya kekuatan yang menurutnya memiliki kemungkinan paling tinggi. Ini seharusnya Chan yang nomor 1 dalam daftar. Pemimpin Pavilion Tianji tampak serius dan mulai memikirkan bagaimana menghadapinya. Kekuatan anak keberuntungan seperti itu tumbuh sangat cepat, mungkin memberinya waktu beberapa bulan dan kekuatannya akan mengalami renovasi besar-besaran. Jika ingin merampas peruntungannya, cara terbaik adalah menghancurkannya secepat mungkin. Keluarga Chan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka yang berada di tahap transformasi dewa, tetapi ini mungkin bukan kekuatan sebenarnya, mungkin memiliki kekuatan tempur tahap pengembalian kekosongan. Penguasa Pavilion Tianji mengetahui anak-anak takdir ini dengan sangat baik. Anda tidak pernah tahu berapa banyak kartu truf yang mereka miliki. Oleh karena itu,
kekuatan yang diungkapkan lawan harus ditingkatkan agar dapat dikatakan sebagai efektivitas tempur mereka yang sebenarnya. Master Pavilion Tianji mulai menemui kesulitan lagi, dan cara paling efisien adalah mengambil tindakan sendiri. Dia adalah seorang kultivator hidau tahap akhir, dan dia pasti lebih dari cukup untuk menjatuhkan keluarga Chan. Namun belakangan ini, karena ia sedang mengusut urusan keluarga Chan, hal itu juga menarik perhatian pihak lain, sehingga ia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah, karena takut orang lain akan mengetahui tujuannya. Anda hanya bisa makan kue ini sendiri. Master Pavilion Tianji mengerutkan kening, dia masih sedikit khawatir. Kekhawatiran ini bukan tentang kekuatan lain yang bergabung, tetapi tentang keluarga Chan. Dari segi pemantauan keberuntungan, keluarga Chan sudah menjadi nomor 1. Meskipun keluarga Chan belum pernah mendengarnya sebelumnya, dia sebenarnya yang nomor 1 sekarang. Siapa yang tahu jika dia adalah keluarga tersembunyi yang kuat? Dilihat dari spekulasi sebelumnya, keluarga Chan akan tumbuh menjadi kekuatan nomor 1 di alam liar di masa depan. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana jika dia sudah melakukannya? Kemungkinan ini bukan tidak mungkin. Setelah berpikir sejenak, penguasa Pavilion Tianji mengeluarkan jimat pembawa pesan. Segera, seorang pria berpakaian hitam dengan wajah tersembunyi muncul di ruangan itu. Aura di tubuhnya sangat kuat, jauh melampaui jangkauan Void Weapon Stage. Ini adalah orang kuat di tahap awal hidau. Pemimpin Pavilion Tianji memikirkan kompromi dan meminta seseorang yang tidak terkait dengan Pavilion Tianji untuk menangani masalah ini. Jika keluarga Chan benar-benar menjadi sangat kuat, itu tidak ada hubungannya dengan Pavilion Tianji mereka. Seperti yang ia nilai sebelumnya, keluarga Chan belum sepenuhnya berkembang, namun berpotensi menjadi nomor 1 di masa depan. Tahap awal hidau sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Harapan awal Pavilion Master Tianji untuk keluarga Chan adalah Po Tian hanya bisa bertarung di tahap pengembalian kekosongan. Salam kepada pemilik pavilion. Pria berbaju hitam memberi hormat dengan hormat kepada pemilik Pavilion Tianji. Master Pavilion Tianji mengangguk, lalu memberitahunya informasi tentang keluarga Chan di kota Menghe. Keluarga Chan ini, sambungan langsung akan ditangkap, dan semua jaminan lainnya akan dibunuh. Siapapun yang terkait dengan keluarga Chan akan dimusnahkan. Saya akan meminta saudara Feng Hua dan Feng Chun untuk membantu Anda. Pria berbaju hitam mengambilnya. Setelah melihatnya, dia langsung mengerutkan kening ketika menemukan kota Menghe tertulis di atasnya. Bukankah itu kota kecil yang terpencil? Kekuatannya juga sangat lemah. Siapa yang bisa saya bunuh di periode hidau? Selain itu, dua bersaudara Feng Hua dan Feng Chun juga merupakan biksu di Void Weapon Stage. Lawan macam apa yang mengharuskan mereka bertiga bertarung bersama? Meskipun dia sangat bingung, dia tetap tidak bertanya. Sebaliknya, dia membungkuk hormat dan berbalik untuk pergi. Master Pavilion Tianji kembali ke kursi taishinya, mengusap pelipisnya, dan tatapan serius muncul di matanya. Jika keluarga Chan bisa menelan keberuntungannya, Pavilion Tianji mungkin menjadi kekuatan nomor 1 di alam liar, dan dia mungkin juga menerobos ke tahap Mahayana. Pria berjubah hitam itu adalah seorang pelayan yang telah dia taklukkan. Mereka berdua telah menandatangani kontrak tuan pelayan, dan tidak mungkin mereka bisa mengkhianatinya. Mengambil napas dalam-dalam, mata Pavilion Master Tianji bersinar karena kegilaan dan keserakahan. Keluarga Chan harus memakannya. Kota Sungai Impian. Di dalam keluarga Chan, Chan Daoshen sedang berbaring di tempat tidur kayu anggur, menutup matanya untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, Lin Wangqing datang, memegang piring kayu dengan beberapa buah di tangannya. Dan dia juga mengganti gaunnya dengan warna lavender, dan gaunnya jauh lebih sederhana. Lin Wangqing melihat Chan Daoshen yang sedang berkonsentrasi dengan mata tertutup, jadi dia berjalan dengan hati-hati, lalu berjongkok di sampingnya dan bertanya dengan lembut. Tuan, apakah Anda ingin buah? Dia tidak tahu harus berbuat apa sebagai pelayan, dia hanya melihat hal-hal di rumah keluarga Lin. Itu adalah sesuatu yang biasanya dilakukan oleh pelayan, jadi aku mempelajarinya dengan cara yang baik.
Chan Daozhen membuka matanya, menatap Lin Wangqing, lalu mengangguk. Saya harus mengatakan bahwa saya merasa jauh lebih baik ketika saya memiliki seorang wanita cantik di sisi saya. Menyelesaikan. Hari ini tidak terlalu menyenangkan. Lin Wangqing memetik buah anggur, lalu dengan hati-hati mengupas semua kulitnya, dan dengan lembut memasukkannya ke mulut Chan Daozhen. Sambil makan, Chan Daozhen bertanya, "Saya ingat Anda memiliki akar spiritual atribut air bermutu tinggi, kan?" Lin Wangqing segera mengangguk. "Laporkan ke Master, ya?" Chan Daozhen mengangguk, lalu berkata, "Tidak perlu untuk melakukannya di masa depan. Panggil aku Tuan. Sebagai pelayanku, kamu bisa memanggilku Tuan saja. Ketika kamu tidak ada pekerjaan di malam hari, kamu dapat pergi ke Pavilion Sutra dan membeli teknik atribut air untuk berlatih. Sebagai pelayan tuanku, jika kekuatannya terlalu lemah, itu akan memalukan." Lin Wangqing langsung senang saat mendengar ini. "Terima kasih, kepala keluarga." Keluarga Chan sangat kuat. Bisakah keterampilan Pavilion Sutra mereka masih lemah? Chan Daozhen setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berkata, "Berikan tanganmu." "Ah!" Lin Wangqing sedikit terkejut, begitu cepat. Ini baru hari pertamanya di sini. Apakah akan terjadi sesuatu? Lin Wangqing masih sangat percaya diri dengan penampilannya. Tapi pria manapun pasti akan tertarik padanya. Dia tidak berani dan tidak menolak. Dia adalah seorang pelayan, jadi wajar jika tuannya ingin melakukan sesuatu padanya. Ketika dia memasuki keluarga Chan, dia sudah siap. Setidaknya itu 10.000 kali lebih baik daripada sesuatu terjadi pada lelaki tua dari sekte hewan itu. Wajah Lin Wangqing memerah, dan dia mengulurkan telapak tangannya yang putih. Chan Daozhen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangannya dan mengaitkan jari-jarinya. Itu halus, dan tangan Lin Wangqing sangat lembut dan nyaman. Lin Wangqing merasakan kehangatan dari telapak tangannya, dan wajahnya menjadi lebih cerah, penuh rasa malu. Chan Daozhen menutup matanya, dan aura spiritual tiba-tiba meledak, lalu melingkari telapak tangan kedua orang itu. Segera, tanda merah terang muncul di punggung tangan Lin Wangqing. Lin Wangqing gemetar, seolah-olah ada tanda yang ditandai di lautan kesadarannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu banyak berpikir. Chan Daozhen tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Dia hanya ingin menandatangani kontrak tuan pelayan. Lin Wangqing tidak keberatan dengan kontrak ini, tapi sangat senang. Tindakan Chan Daozhen menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin memperlakukannya sebagai miliknya. Mampu mengikuti pria kuat seperti itu adalah hal yang luar biasa baginya. Chan Daozhen melepaskan tangannya, lalu berkata dengan tenang, "Saya pikir Anda juga harus memahami tanda ini. Saya terlalu malas untuk menjelaskannya. Mulai hari ini, Anda benar-benar anggota keluarga Chan saya." Nada suaranya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Lin Wangqing tidak diberi pilihan apapun. Sebagai pelayan pribadinya, Lin Wangqing pasti akan mengungkap beberapa rahasia yang tidak diketahui di masa depan, jadi dia pasti memerlukan beberapa batasan untuk mencegahnya mengkhianatinya. Bab 6